Halo kawan Negeri, bertemu kembali dengan saya Rita Silviana Arlit dalam program Kabar Kawasan. Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN bekerja sama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, Universitas Jember, dan Presiden University menggelar seminar bertajuk Penguatan SDM Iptek Indonesia Malaysia menuju ASEAN 2045. Seminar yang dilaksanakan di kawasan Sains Sarwono Prawiro Harjo, BRIN Gatot Subroto Jakarta ini menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan akademis Indonesia dan Malaysia. Kolaborasi antara BRIN dan perguruan tinggi kedua negara bertujuan memperkuat ekosistem riset nasional dan mencari solusi inovatif. Kerjasama ini direncanakan meluas ke kampus lain di Asia Tenggara. Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardianto Wahyu Sudiatmoko, menegaskan pentingnya kolaborasi sebagai dasar kebijakan berbasis bukti. Tujuan berikutnya adalah bagaimana kita perlu membuat semacam kolaborasi yang kuat sebagai penguat evidence based policy yang nanti juga diharapkan sebagai solusi untuk memecahkan beberapa persoalan termasuk di level ASEAN. Pesatnya laju teknologi saat ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi SDM Iptek Indonesia. Menjelang 2045, ASEAN diproyeksikan menjadi pusat ekonomi digital. Profesor Riset Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menekankan pentingnya transformasi SDM untuk menguasai teknologi kunci, menjaga keamanan cyber, dan menjunjung etika. Karena Indonesia selama ini hanya menjadi pasar daripada perkembangan teknologi dari negara-negara maju, maka kita harus mampu memproteksi menjadi berswasembada atau mampu menciptakan teknologi yang dibutuhkan dari kawasan-kawasan terutama ASEAN sesuai kebutuhan dari kerjasama antar anggota ASEAN untuk diusulkan menjadi kebutuhan prioritas dari riset atau teknologi kunci apa yang akan dikembangkan untuk Indonesia ke depan. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama strategis dan pengembangan SDM dan teknologi sebagai kunci mencapai status negara maju di era ASEAN 2045. Naib Konselor Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Sufian bin Jusoh, menegaskan vitalnya sinergi ini mengingat jalur kemajuan kedua negara. Jadi Malaysia dan Indonesia boleh berkongsi bagaimana membangunkan sumber daya manusia bagi meningkatkan inovasi di dalam teknologi terkehadapan, khususnya di dalam semiconductor, elektronik dan kecerdasan buatan artificial intelligence. Kolaborasi Indonesia-Malaysia dinilai krusial menghadapi tantangan digitalisasi menuju ASEAN 2045. Ketua Pusat Kajian Ikatan Malaysia Indonesia, Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia, Moh Kamarul Nizam Abdullah, menekankan pentingnya riset berkelanjutan yang berorientasi kebijakan agar berdampak nyata bagi masyarakat dan pemerintah. Indonesia dan Malaysia dalam menuju ASEAN 2045 ini harus bekerjasama kerana kita mempunyai tantangan-tantangan yang bersama. Kita berhadapan dengan digitalisasi, tentang tantangan teknologi masa hadapan dan bagaimana ia memberi impak kepada komunitas ataupun masyarakat. Research yang perlu ada adalah research yang berorientasikan kebijakan supaya masyarakat ataupun komunitas akademik itu lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan pemerintah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, berfokus pada bidang penelitian yang diharapkan membawa dampak signifikan. Dekan Fisip Universitas Jember, Suyani Indriasuti, mengatakan tim dari Universitas Jember sudah terbiasa melakukan kolaborasi serupa dan telah menyiapkan strategi serta rencana teknis pelaksanaannya. Antara Universitas Jember dengan BRIN ini sudah ada kolaborasi yang cukup lama. Tim kami juga sudah terbiasa melakukan itu kerjasama dan sudah kita akan susun strategi dan teknis pelaksanaannya. Harapan kami bahwa ada hilirisasi yang jelas antara riset yang kita lakukan, antara Fisip Universitas Jember dengan PRBD dan BRIN yang nanti bisa diterapkan dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Indonesia memperkuat strategi investasi asing untuk mendukung pengembangan SDM Iptek menuju ASEAN 2045. Namun menurut dosen Presiden University, Abdullah Sumrahadi, Indonesia perlu berhati-hati menyikapi pengaruh negara besar seperti China dan menjaga peran strategisnya di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia harus bisa bermain dengan sangat hati-hati ketika berrelasi
dengan negara besar, terutama China. Ketika mereka memulai investasi di Indonesia, kita harus bisa menelaah apakah sumber investasi yang masuk ke Indonesia dari luar negeri itu apakah pure investment atau itu round tripping investment. Sehingga kalau itu ada investment, saya yakin peluang untuk mengembangkan SDM akan lebih baik dan lebih banyak lagi. Terima kasih telah menyaksikan program Kabar Kawasan edisi kali ini. Saya Rita Silviana Arlis beserta kru yang bertugas pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.